syukur saya sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat sehat dan segala kemudahannya. Perkenalkan, nama saya Gebi Ayu Megawangi Rismaniar dari kelas SD 19C, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Nusa Putra Sukabumi. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas pendidikan matematika 2 dengan dosen pengampu Bapak Samsul Fahmi, SPD MPD. Baik, di sini saya akan membahas tentang bangun ruang atau bidang banyak. Bangun ruang atau bidang banyak. Yang pertama yaitu ada kubus, yang kedua balok, yang ketiga limas, yang keempat bola, yang kelima ada prisma, dan yang keenam ada tabung, yang terakhir ada kerucut. Sebelum membahas lebih lanjut lagi, kita akan membahas tentang bidang banyak. Bidang banyak merupakan suatu bidang yang mempunyai batas-batas terdiri dari daerah-daerah poligon yang saling berpotongan. Poligon adalah bangun datar bersisi lurus. Bidang banyak mempunyai 3 komponen. Yang pertama yaitu sisi. Sisi adalah daerah saling berpotongan dari bidang. Yang kedua adalah rusuk. Rusuk yaitu segmen garis pertemuan 2 sisi. Yang terakhir ada titik sudut, yaitu titik potong 2 rusuk. Selanjutnya adalah pengertian bangun ruang. Bangun ruang adalah sebuah penamaan atau sebutan untuk beberapa bangun-bangun yang berbentuk 3 dimensi atau bangun yang mempunyai ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Ada sekitar 7 macam jenis bangun ruang. Yang pertama yaitu kubus, yang kedua balok, ketiga prisma, keempat tabung, kelima kerucut, keenam limas, dan yang terakhir ketujuh bola. Oke, gambarnya dapat dilihat di atas. Gambar yang pertama yaitu adalah kubus, yang kedua balok, yang ketiga kerucut, yang keempat prisma, yang keenam limas, dan yang ketujuh bola, serta yang kedelapan adalah tabung. Oke, kita pembahasan yang pertama yaitu tentang kubus. Kubus ialah sebuah bangun ruang yang memiliki panjang rusuk yang sama serta merupakan bangun yang dibatasi oleh 6 buah sisi yang sama dan sebangun, serta merupakan bangun ruang 3 dimensi. Kubus ini memiliki 6 buah sisi, 12 rusuk, dan 8 buah titik sudut. Ya, untuk gambarnya bisa dilihat di samping. Ada juga sifat-sifat kubus. Yang pertama yaitu mempunyai 6 sisi berbentuk persegi yang ukurannya sama. Dilihat di gambarnya, ini semuanya ukurannya sama. Sisi-sisi kubus memiliki ukuran yang sama. Yang kedua mempunyai 12 rusuk yang ukurannya sama panjang. Yang ketiga mempunyai 8 titik sudut. Yang keempat mempunyai 4 buah diagonal. Yang kelima mempunyai 12 buah bidang diagonal. Adapun rumus kubus, yang pertama, untuk mencari luas sisi kubus, rumusnya adalah X pangkat 2. Untuk mencari luas permukaan kubus, rumusnya adalah 6 dikali X pangkat 2. Untuk mencari volume, rumusnya adalah X pangkat 3. Dan untuk mencari keliling, rumusnya adalah 12 dikali X. Adapun di sini keterangannya adalah L yaitu luas permukaan kubus yang satuannya cm persegi, dan V adalah volume kubus yang satuannya cm kubik, dan S adalah panjang rusuk kubus yang satuannya cm. Pembahasan yang kedua adalah tentang balok. Balok ialah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk dari 3 panjang persegi atau persegi panjang, dengan setidaknya memiliki 1 pasang di antaranya berukuran berbeda. Bangun ruang balok mempunyai sifat-sifat. Di antaranya yang pertama, mempunyai 4 sisi berbentuk persegi panjang, 2 pasang persegi panjang yang ukurannya sama. Mempunyai 2 sisi yang bentuknya sama, 1 pasang persegi panjang dengan ukuran sama namun berbeda ukuran dengan 2 pasang persegi panjang lainnya. Yang selanjutnya mempunyai 12 rusuk yang ukurannya sama panjang. Yang terakhir mempunyai 8 buah titik sudut. Yang selanjutnya adalah rumus-rumus balok. Nah, untuk mencari rumus-rumus balok ini bisa dilihat di samping gambar. Dari mulai
menentukan permukaan balok sampai menentukan volume balok. Nah, di sini ada keterangannya bahwa P itu adalah panjang yang satuannya cm dan L adalah lebar dan yang terakhir T adalah tinggi. Yang ketiga ada limas. Limas adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas yang berbentuk segi banyak dan bidang tegaknya berbentuk segitiga dan salah satu sudutnya bertemu di satu titik. Bisa dilihat di sini ada gambar limas. Pada sisi tegak ada P yaitu panjangnya dan ada L yaitu lebar, dan yang di tengah itu ada T yaitu tinggi limas. Yang selanjutnya ada sifat-sifat limas. Yang pertama yaitu mempunyai 5 sisi. Satu sisi berbentuk segi 4 yang merupakan alas dan 4 sisi lainnya semuanya berbentuk segitiga serta merupakan sisi tegak. Mempunyai 8 buah rusuk, dan yang terakhir mempunyai 3 titik sudut, yaitu 4 sudut berbeda di bagian alas dan 1 sudut berbeda di bagian atas yang merupakan titik puncak. Adapun rumus untuk mencari limas adalah yang pertama ada rumus untuk mencari volume. Rumusnya adalah 1/3 dikali alas dikali luas alas dan dikali tinggi sisi. Yang kedua untuk mencari luasnya, rumusnya adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang bola. Bola ialah sebuah bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung. Sifat-sifat bola mempunyai alas berbentuk segi 6, mempunyai 6 sisi, mempunyai 10 rusuk, dan mempunyai 6 titik sudut. Bisa dilihat di gambarnya, lalu sesuaikan dengan sifat-sifat bola. Yang selanjutnya ada rumus-rumus bola. Yang pertama yaitu rumus untuk mencari volume. Rumusnya adalah 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. Sedangkan untuk mencari luas bola yaitu rumusnya adalah 4 dikali V dikali R pangkat 2. Adapun keterangannya di sini, V adalah volume bola yang satuannya cm kubik dan L adalah luas permukaan bola. Lanjut, R adalah jari-jari bola dan V ini sudah ditentukan 22/7 atau 3,14. Yang selanjutnya adalah kerucut. Kerucut adalah salah satu bangun ruang yang mempunyai luas alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang memiliki irisan dari lingkaran. Oke, bisa dilihat ini adalah gambar kerucut. Sifat-sifat kerucut. Yang pertama, mempunyai 2 sisi. Satu sisi merupakan alas yang berbentuk lingkaran dan satu sisinya lagi berupa sisi lengkung atau selimut kerucut, serta mempunyai 1 rusuk dan mempunyai 1 titik sudut. Adapun rumus pada ruang kerucut, yang pertama untuk mencari volume, rumusnya adalah 1/3 dikali V dikali R pangkat 2 dikali T. Sedangkan untuk mencari luas, rumusnya adalah luas alas ditambah luas selimut. Di sini ada keterangannya, R adalah jari-jari dan T adalah tinggi. Yang keenam yaitu adalah prisma. Prisma dapat didefinisikan sebuah hasil dari gabungan antara bangun datar 2 dimensi, baik dari bangun datar persegi panjang atau bangun datar segitiga. Bisa dilihat gambarnya di samping. Adapun sifat-sifat prisma diantaranya yaitu yang pertama mempunyai bidang alas dan bidang atas berupa segitiga yang kongruen. Dua alas tersebut juga merupakan sisi prisma segitiga, mempunyai 5 sisi, 2 sisi berupa alas, dan di sini ada rumus-rumus untuk mencari prisma. Yang pertama untuk mencari luas, ada untuk mencari keliling dan untuk mencari volume. Pembahasan yang terakhir adalah tentang tabung. Tabung adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki tutup dan alas yang berbentuk sebuah lingkaran dengan ukuran yang sama dengan diselimuti oleh persegi panjang. Tabung memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu mempunyai 3 sisi, 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi berupa selimut tabung. Yang kedua adalah mempunyai 2 rusuk. Nah, rumus-rumus pada tabung. Yang pertama rumus luas alas, ada rumus volume pada tabung, rumus keliling alas pada tabung, rumus luas pada selimut tabung, dan rumus luas pada permukaan tabung. Keterangannya, V itu adalah untuk volume tabung, serta R ada jari-jari atau setengah diameter. Yang terakhir ada
T yaitu tinggi dan satuannya sentimeter. Oke, sekian pembahasan tentang bangun ruang. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.